Materinya tadi kirim. Materinya kita kirimkan, alhamdulillah tidak ditayangkan. Tidak ditayang. Luar biasa ya Bang. Nyari duitnya dari mana sih Bang? Mereka para pengusaha ya. Oh, para yang pengusaha ya. Kemudian juga kita akan bantu mencoba memberikan suntikan dana kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Warta 1 BDG TV? Kembali lagi bersama gua Alen di Big Toys. Mainan kita besar bro. Gua sama Bang YMS lagi nih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kenapa kita balik lagi ke rumah Bang YMS nih? Samperin lagi nih beliau di tengah kesibukannya dengan jadwal yang padat dan juga beberapa urusan yang juga memang harus beliau selesaikan. Ada satu hal yang menarik, sebenarnya gue pengen mengangkat luka lama tapi nggak boleh katanya kan, ya udah dingin, udah tenang ya kan. Ya sudahlah, keburu datang gue dan juga ngelihat nih ada yang si hitam baru ini nih, kemarin si silver aja yang ada nih, ada yang si hitam. Sebelum kita ke motor, kita nanya dulu Bang, sebenarnya kemarin kan rame nih teman-teman dari Road Glide Owner Group ya Indonesia. Terus tiba-tiba Abang bilang bahwa kita sebenarnya itu lagi persiapan acara. Nah, gue pengen tahu emang acaranya sepenting apa sih sampai bikin heboh? Padahal baru cuma 14 motor yang datang ya ke apa namanya NTB ya Bang ya. Gimana Bang, bisa cerita Bang? Ya, jadi memang Road Glide Owners Group ini dalam rangka atau di masa pandemi ini memang kita mengalihkan giat-giat yang bersifat hura-hura menjadi giat-giat yang sifatnya itu sosial Betul. Ya. Nah, oleh karenanya sambil happy tentunya ya. Tentunya sambil happy happy riding gitu. Betul, ya. Betul. Nah, jadi di saat kita happy riding rock and rollan bersama gitu kan. Siap. Kita juga menyalurkan istilahnya bantuan-bantuan sosial untuk membantu masyarakat, betul, untuk membantu mereka-mereka kaum dalam mohon maaf kaum duafa ya, gitu kan, atau pelaku-pelaku ekonomi kecil ya. Pelaku ekonomi kecil. Betul. Yang rencananya kita akan berikan bantuan dana usaha untuk supaya bisa meningkatkan perekonomian mereka. Betul. Nah, ini yang gua sebenarnya lumayan takjub loh Bang. Biasanya teman-teman ya sorry ya, bukan apa yang dicari tuh panti asuhan, anak yatim, terus memang korban terdampak bencana mungkin ya. Terus habis itu mungkin yang kalau sekarang pandemi gitu. Nah, tapi ini titiknya ada di pelaku ekonomi kecil. Nah, itu yang buat gue menarik loh gitu maksudnya. Itu kan biasanya ngasih pemerintah gitu Bang. Kenapa kepikiran kayak gitu Bang? Nah, ini memang di masa pandemi ini kita lihat bahwa tidak hanya kami ya. Yeah. Ataupun tidak hanya mereka, kami pun terimbas. Betul. Dengan adanya COVID-19 ini. Yeah. Nah, oleh karenanya kalau kami bisa bertahan, tetapi kan mereka belum tentu. Oleh karenanya kita coba untuk bisa membantu mereka-mereka para pelaku usaha, yeah, UMKM, untuk kita berikan bantuan modal usaha, yeah, supaya juga perekonomian terangkat, yeah, kondisi mereka membaik. Yeah. Itulah sumbangsih kami untuk negeri ini. Iya, iya. Seperti itu. Nah Bang, besarannya berapa dan rencananya sampai berapa pelaku usaha kecil dan menengah ini yang akan dibantu Bang? Ada target mungkin? Ya, memang jadi begini, kita tentu saja tidak serta-merta menyalurkan ya. Betul. Jadi kami pun kepada teman-teman mengajak untuk touring ya, di tempat yang indah, yes, di jalanan yang mulus. NTB-nya di mana Bang? Tikungan hampir seluruh NTB kita. Nanti hampir seluruh NTB. Betul. Ya. Tikungan yang lezat. Yang lezat ya. Nah, bisa gliding ya. Betul. Iya, iya. Nah, makanya kalau mereka tertarik tentu saja saya ajak, yuk tidak hanya kita touring gitu. Yes. Tidak hanya kita touring, kita berikan bantuan kepada panti-panti sosial juga. Betul. Lembaga keagamaan, kemudian UMKM tadi ya. Yeah. Terus juga dalam rangka membantu pemerintah penanganan percepatan penanganan COVID-19 dengan membagi-bagikan masker dan hand sanitizer. Hand sanitizer. Tentu saja ya, kami yang datang itu
insya Allah sehat. Sudah dites? Betul. Swab ya Bang ya? Nanti di swab antigen. Swab antigen semuanya? Swab antigen semuanya. Kenapa seperti demikian? Ini tidak akan ada yang lolos satupun, karena kalau ke NTB itu kan pakai pesawat. Betul. Ataupun pakai kapal laut. Betul. Gitu kan? Tentu saja semuanya itu harus melewati prosedur itu ya? Harus melewati prosedur itu. Artinya yang datang ke sana insya Allah sehat. Kembali ke sana pun tentu saja harus melewati kapal ataupun pesawat, gitu kan? Screening lagi ya? Screening lagi. Jadi baliknya pun akan dalam keadaan sehat. Jadi kepada warga masyarakat di sana jangan khawatir. Kita akan datang ke sana itu dengan sehat. Dengan sehat. Izin dipenuhi. Izin dipenuhi insya Allah, gitu kan? Dan mudah-mudahan ini akan bisa selain hal tersebut juga akan bisa membantu meningkatkan perekonomian, gairah pariwisata, gitu kan? Seperti itu. Karena sebetulnya ya di masa pandemi ini terus terang saja, mohon maaf, kami berpendapat selama protokol kesehatan dipenuhi, insya Allah kita akan sehat. Terus kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya kan? Oleh karenanya kita tidak bisa berdiam diri tersebut. Tidak bisa berdiam diri di rumah ataupun apa, menurut saya tetap harus bergerak, melakukan sesuatu ya Bang? Melakukan sesuatu, tetapi tentu saja protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus kita terapkan dengan tegas, dengan apa namanya ya, secara penuh gitu ya. Secara penuh ya, karena panitia pun istilahnya telah menyiapkan protokol atau protap di dalam pelaksanaannya tersebut, seperti apa namanya ini, para road glidernya kita akan siapkan, walaupun mereka sudah punya tentu saja masker dan hand sanitizer, panitia akan menyiapkan juga untuk mereka. Gitu. Kita akan selalu sampaikan kepada mereka di tempat-tempat yang ini ya harus tidak menjaga jarak. Betul, gitu Bang ya, masker selalu dipakai, hand sanitizer, gitu ya Bang ya. Jadi tentu saja ini tergantung dari sudut pandang mana ya, mereka melihat. Karena kalau kami ini istilahnya tetap kami ingin bahagia, di samping mereka juga harus bahagia. Harus juga bahagia, membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Sebagian dari ibadah. Amin. Oh iya, soleh ya kan. Bang Yofi soleh nih. Kira-kira berapa Bang? Kan tadi itu pertanyaannya. Satu orang tuh kira-kira kena berapa sih kalau touring-touring yang acara gede gitu, kan orang juga pengen tahu ya. Kita hitungannya, jadi mereka akan landing di Bali ya. Betul. Apakah mereka towing ataupun naik pesawat ataupun apa, pokoknya harus landing di Bali tanggal 14 Agustus. 14 Agustus ya di Bali. 14 Agustus di Bali. Nah kemudian dari Bali keesokan harinya kita bersama-sama pagi-pagi menuju Padang Bay. Di Padang Bay kita naik kapal, naik ferry ya. Nah disitulah para road glider akan melakukan jalan darat. Enggak, di laut ini. Di laut kita akan melakukan istilahnya upacara kemerdekaan ala bikers. Ala bikers yang nanti insya Allah dipimpin oleh Presiden RGOG maupun para pembina yang lainnya akan hadir, seperti halnya Pak Ketum HDCI juga insya Allah. Pak Ketum HDCI ya, Bro Teddy Minahasa, bukan Bapak kalau di motor kan. Kemarin juga ngobrol sama anak temen dari HDCI, bukan Bapak, kalau udah di motor Bro ya. Insya Allah beliau hadir. Oh insya Allah beliau hadir ya Bang ya. Bang Yofi, sebenarnya yang lucu menurut gua nih ya, menurut gua nggak tahu kalau teman-teman mungkin yang ngerasain. Kan beberapa waktu belakangan ini, hampir 1 tahun lah ya mungkin, image anak moge atau klub moge itu ya kok nggak bagus sih, arogan sih dan segala macam. Nah, tapi di satu sisi kalau makin sering diberitain yang negatif, sebenarnya yang kayak gitu berasa nggak sih Bang, makin naik nama, makin terkenal, makin banyak yang ikut gitu nggak sih? Jadi gini ya, memang hal-hal yang tadi itu image yang kadang susah ya untuk dibuat menjadi bagus, karena memang kondisi perbedaan apa ya, boleh dibilang tanda kutip kasta perekonomian gitu kan, sehingga kami ini menjadi kalau berbuat salah itu gampang banget dihujatnya, tetapi berbuat baik belum tentu ada istilahnya rewardnya. Betul. Tapi kami sih fokus saja, kami fokus berkomunitas, bersilaturahmi untuk mencari kebahagiaan.
dengan kebahagiaan itu akan timbul kesehatan, gitu ya. Nah, itu ya kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial ya, gitu. Nah, selama ini di RGOG ya saya tidak merasa saya ini bisa terkenal gitu ya, tetapi saya merasa bahwa fokus bagaimana caranya citra RGOG bisa bagus di masyarakat. Dan tadi ini ada curhatan nih, sebenarnya sih tadi curhatnya Bang Yofi. Kalau Bang Yofi kirim berita acara yang sukses, nah ini, ya kan? Kirim email ke sana kemarin ini gua harus ceritain nih kan, karena ini menarik loh. Teman-teman media mainstream tuh nggak gubris. Yang mereka gubris kalau ada kejadian, ada apa kecelakaan atau kayak pemukulan atau apapun, arogansi lah ya gitu. Ya Bang, cerita deh Bang. Seru nih Bang. Kami kemarin itu berhasil membuat satu kegiatan yang katakanlah satu-satunya klub yang ataupun komunitas yang bisa melaksanakan kegiatan yang di saat pandemi ini. Kita melakukan parade dari Jogja ke Kulon Progo tanpa pengawalan, itu kan bagus, gitu kan? Dan rapih, nggak mengganggu lagi. Rapih banget, dua sampai finish itu, zero accident. Di sana kita melakukan zero komplain juga waktu itu. Zero komplain. Pujian dari masyarakat sekitar sebetulnya sangat kami lihat, sangat kami dapatkan, sangat kami rasakan. Nah, kami kemudian mengemas hal tersebut dalam bentuk istilahnya foto dan video, dokumentasi lah ya. Dokumentasi, berikut pun potongan-potongannya kita kirim ke semua beserta rilisnya tuh Bang ya. Beserta rilisnya. Jadi kalau teman-teman wartawan udah mau bikin berita, udah tinggal naik gitu ya. Betul, tinggal naik. Tanpa ikut panas-panasan syuting dan segala macam. Terus akhirnya gimana Bang? Saya kirim itu email ke setiap TV nasional. TV nasional nih. Nggak satu pun mereka nggak dimakan ya Bang? Padahal di sana giatnya sangat bagus. Kita bantu pemerintah percepatan penanganan COVID, bagi-bagi masker juga, 15.000 masker hand sanitizer gitu kan. Berikan setiap satu yayasan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, satu yayasan 10 juta, ada 15 yayasan. 15 ya. Kita lakukan 150 tuh. Kita lakukan giat bersih pantai, kan? Para road glider turun ke sana bersama masyarakat, giat ini kita videoin, fotoin itu. Penanaman pohon kita lakukan. Kita kirimkan semua file dokumentasi. Materinya kita kirimkan. Alhamdulillah tidak ditayangkan. Tapi begitu kemarin kami datang ke suatu tempat, katakanlah ke NTB, yang notabene sebetulnya kami ini diperbolehkan masuk ke sana, ke area sana, tetapi ternyata istilahnya ada satu mispersepsi dari masyarakat yang akhirnya media nasional, TV nasional memberitakan itu, dan yang sangat saya sesalkan, tanpa ada konfirmasi, dan videonya itu memakai video Jogja Kulon Progo yang ratusan motor di sana. Waduh, itu padahal itu berita baiknya dipakai buat mengemas berita yang buruk gitu. Waduh, luar biasa itu. Padahal itu nggak ada. Mispersepsi aja. Salah persepsi aja dari anggota masyarakat di sana, mungkin ya, ada beberapa bagian. Nah, walaupun juga nggak di prime time deh Bang, jam 2 malam deh puterin gitu, nggak juga dikasih ya Bang? Nggak juga dikasih. Tetapi yang itunya, yang seolah-olah kita tidak datang ke sana melanggar aturan, itu diberitakan prime time. Jam 7, jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, jam 4. Diulang terus. Dengan video yang ngaco itu. Dengan video yang sebetulnya sangat bagus dilakukan di Jogja Kulon Progo. Iya. Jadi itulah ya, penonton Warta 1, kalau orang punya niat baik belum tentu juga. Nah, itu. Jadinya ujungnya baik ya Bang ya. Nah, memang beberapa teman juga ada beberapa komplainan kayak begitu, ceritanya lucu-lucu gitu. Begitu kami kirim materi yang bagus, kesuksesan atau bakti sosial yang benar-benar yang pekerjaan yang baik lah gitu ya, nggak dilirik tuh gitu, nggak ada yang naikin, nggak usah jam 7 deh gitu ya, nggak usah prime time lah Bang ya, nggak usah jam 7 pagi, jam 2 malam aja nggak ada yang nonton, nggak ada ya Bang ya, nggak ada. Terus juga satu yang menarik adalah tadi ini bukannya bermaksud ria nih ya,
tadi Bang Yofi bilang Road Glide salah satunya adalah salah satu klub motor dengan antusias untuk kegiatan sosial yang luar biasa ya Bang ya. Nilainya tadi Bang berapa Bang? Bisa terkumpul berapa dalam satu hari itu bisa ratusan juta? Hari ini kemarin kita line up ya, per hari ini rasanya sudah lebih daripada 150 yang 150 akan kita juta. baksoskan. Baru beberapa jam line up ya itu. Dan saya kira line up itu maksudnya baru beberapa jam di share di grup gitu. Di share di grup betul iya, ya. Iya. Saya kira nanti bisa melebihi angka 500 juta. 500 bisa kita bagikan kepada para pelaku UMKM ya yang terdampak pandemi, kemudian untuk juga membeli masker yang akan kita berikan, kemudian juga untuk lembaga sosial ya. Ya, termasuk yang tadi ya, yang apa pengusaha kecil ya, itu ya UMKM akan dibantunya. Nah, berarti dermawan sebenarnya Bang ya? Oh, luar biasa. Luar biasa ya Bang. Nyari duitnya dari mana sih Bang? Mereka para pengusaha ya. Oh, para pengusaha ya. Kalau di RGOG itu para pengusaha yang mungkin levelnya sudah bagus. Sudah bagus ya mungkin. Ya jadi berbagi rezeki lah. Bang Yofi, makasih nih gue udah diundang ke sini. Mungkin juga di tengah kesibukannya Bang Yofi. Dan dalam waktu dekat ini misalkan, ini kan baru Juni berarti ya, teman-teman nanti Agustus. Yang paling dekat aja, rencana mau kemana nih Road Glide? Ada kegiatan apa lagi? Memang begini, RGOG ini kalau setiap event nasional itu paling 1 tahun itu 1 kali atau 2 kali. Nah di setiap daerah mereka selalu istilahnya yang tidak ada kegiatan di klub, komunitas road glide mungkin mengadakan seperti San Mori atau apa. Begitupun kami RGOG Bandung, insya Allah kita akan ada giat ke Sumedang, kita akan berkunjung ke Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati Sumedang ya, Wakil Bupati Sumedang yang kebetulan mereka adalah road glider. Kita silaturahmi ke sana, kita akan kunjungi objek-objek wisata di sana, tentu saja istilahnya dengan tertib lalu lintas dan protokol kesehatan. Ya deh. Setelah ngobrol tadi panjang lebar nih Bang ya, ada curhatan, ada komplainan lah sedikit ya, terus juga teman-teman juga harus tahu nih yang di Bali dan NTB yang tempat akan ininya, ada nggak yang mau disampaikan Bang ke teman-teman yang nonton gitu? Baik, kepada masyarakat Bali dan NTB pada khususnya, Road Glide Owners Group Indonesia insya Allah akan datang ke Bali dan NTB pada khususnya, itu kita akan melakukan giat riding sambil bakti sosial. Di mana kami akan mencoba memberikan berbagi rezeki kepada mereka-mereka, mohon maaf, kaum duafa ya, yatim piatu berkebutuhan khusus. Kemudian juga kita akan bantu mencoba memberikan suntikan dana kepada mereka-mereka UMKM ya, pelaku usaha kecil dan mikro usaha kecil. Nah, kita akan coba berikan bantuan setiap pelaku usaha 10 juta. 10 juta tuh? 10 juta insya Allah. Nggak perlu harus KTP, daftar online. Tentu saja nanti kita akan ada sistemnya ya? Ada sistemnya, kita verifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga dalam rangka membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, kita akan bagi-bagikan masker dan hand sanitizer. Jadi mohon warga masyarakat bisa menerima kedatangan kami. Iya. Berarti gue juga bisa Bang masukin proposal dari sekarang, bisa ya? Siap. Kan gue duluan yang dengarkan 10 juta loh. Nah, tapi itu pemanfaatannya mah terserah Bang? Terserah mereka. Yang pasti istilahnya kami merasakan bahwa di saat pandemi ini mereka adalah yang paling terkena dampak dari pandemi ini. Oleh karenanya kita akan coba membantu membangkitkan gairah perekonomian mereka. Betul, karena memang kalau dilihat dari kita perjalanan ya Bang ya, yang saya tahu gitu ya, setiap ada resesi atau ya resesi lah ya gitu, kemunduran ekonomi dan penurunan perputaran ekonomi sebuah negara, itu biasanya memang yang di akar rumput ya Bang ya? Iya. Di UKM. Walaupun Abang sebenarnya basicnya bukan pengusaha ya Bang ya? Bukan. Lawyer. Jadi, tapi memang itu yang menurut saya salah satu yang menarik dari obrolan ini, bahwa Abang dan teman-teman dari Road Glide Owners Group Indonesia tuh itu yang disasar gitu, jarang-jarang gitu, karena nilainya juga kan nggak boleh kecil gitu ya. Satu titik tuh minimal ya kayak tadi udah lumayan lah gitu. Dan itu pemanfaatannya tidak ada laporan dan segala macam, ada Bang? Tidak ada. Silakan aja mereka. Yang pasti kita berharap dengan bantuan dana kami ini ada perbaikan
di kondisi ekonomi mereka. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Kalau teman-teman RGOG mah baliknya minta doa ya Bang? Oh tentu saja. Ya. Kami minta doa sehat, umur, gitu kan, banyak rezeki rezeki, supaya juga bisa berbagi bersama. Siap. Oke Bang, tadi udah buat minta restu ke masyarakatnya, udah masyarakat Bali dan NTB siap-siap kedatangan teman-teman dari Road Glide Owner Groups Indonesia dan berbagi kebahagiaan. Mungkin dari sisi bikers, para bikers juga kan juga Abang harus ngomong nih. Teman-teman, kita mau happy-happy atau mau apa? Silakan Bang. Siap. Para Road Gliders Nusantara, datang dan hadiri acara kita Parade Road Glide Merah Putih Bakti untuk Negeri. Jadi kita akan melakukan upacara kemerdekaan di atas kapal laut. Di atas kapal laut ya. Upacara ala bikers. Ala bikers. Ala bikers. Jadi teman-teman harus hadir. Kita akan nikmati keindahan alam Bali dan Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian juga kita akan nikmati jalanan yang mulus khas NTB, tikungan-tikungan yang lezat. Siap. Pokoknya akan asik sekali. Kalian harus datang support kita demi negeri kita. Siap. Nah, di sana tentu saja kita selain berhappy-happy, kita akan berikan bantuan-bantuan sosial seperti halnya yang biasa kita lakukan. Ya, berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Insya Allah kita akan baksos, kita akan berikan santunan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, yaitu kaum duafa. Kita juga akan bantu potensi pariwisata dalam hal ini. UKM pelaku usaha ekonomi menengah kecil ya yang terdampak Covid. Betul. Kita akan bagikan di sana satu UKM 10 juta minimal. 10 juta loh. 10 juta dan bisa ini belasan ataupun puluhan UKM kita akan support itu. Kemudian juga kita akan membantu pemerintah di dalam percepatan penanganan COVID-19. Rada kaget dikit. Nggak apa-apa. Ini dulu baru. Nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman harus hadir, ini kita akan asik sekali. Selain kita dapat istilahnya itu membahagiakan diri sendiri supaya kita sehat, kita juga bisa berbagi dengan sesama. Betul ya. Betul. Dengan harapan kita bisa membantu meningkatkan gairah potensi pariwisata. Supaya kita ini kan nggak bisa berdiam diri ini di saat pandemi. Kapan pandemi akan berakhir? Iya Bang. Ya kan? Kita nggak tahu itu, tetapi tentu saja kalian, kita semua harus tertib lalu lintas dan menerapkan protokol kesehatan yang benar. Yang benar ya. Pokoknya dari panitia protap tuh harus diikutin, patuh. Ya, harus patuh ya Bang ya, sesuai aturannya. Dan mudah-mudahan itu juga tercapai juga ya. Amin. Apa namanya? World record? World record ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Kalau kemarin sekitar 539. Iya, hampir setengah triliun yang ngumpul itu motornya gitu ya. Dan juga kalau memang mau daftar teman-teman ke apa namanya Bang? Ke online-nya Bang? Ya, kita nanti ada sekretariat dari RGOG. Ya, kepanitiaan di daerah. Nanti nomornya ada di sini. Di situ ada, di sini. Ya, di sini nomornya. Ya. Nanti kawan-kawan road glider bisa daftar ke sana, bisa berpartisipasi untuk baksosnya juga. Oke, dan itu tokoh-tokoh nasional juga pasti ada. Insya Allah tokoh-tokoh nasional, Ketum HDCI, Bapak Bikers, Bapak Road Gliders, Presiden RGOG, Panglima RGOG-nya datang. Hadir di sana. Iya. Artis kan juga. Insya Allah. Pasti ya Bang ya? Artis punya RGOG aja. Oh iya, punya RGOG Karena aja. memang kita niatannya ke sana. Kita tidak bikin event apa namanya yang seperti pesta rakyat begitu ya. Kita hanya istilahnya dalam rangka touring sambil berbagi. Iya. Itu motor makanya dipanasin, ikut ke NTB ya Bang ya, ikut ke Bali ya Bang ya. Daripada buluk-buluk di rumah ya. Betul. Iya, dibawa lah riding. Sama gua sih pengen daftar apa itu? Yang 10 juta tadi Bang. Oh duluan iya. Karena gua kan denger duluan nih kan. Betul. Bisa daftar juga ya Bang ya. Betul. Dan itu nanti ada screening tersendiri. Ya. Bang, makasih banget udah waktunya di tengah kesibukan Abang juga yang luar biasa ya, masih juga nyempetin kita. Semoga sukses Bang acaranya. Siap. Nah, teman-teman yang mau ikutan acara Road Glide Owner Groups di di Bali dan NTB itu bersiap ya, tanggal 14 Agustus harus sudah sampai di Bali. Harus sudah sampai di Bali. Silakan kontak dari
channel-channel online-nya, sosial medianya silakan dikontak dari Roadblade Owner Group Indonesia. Dan gua dan Bang YMS pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata 2.